Ya, seperti yang tadi kita dengar sama-sama pemirsa bahwa BPJPH ini sudah menemukan 9 produk pangan olahan begitu ya, yang kemudian ini mengandung babi ataupun juga porsin. Bahkan yang mengejutkan adalah temuan dari BPJPH, kemudian juga berkoordinasi dengan BPOM, ini 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Bagaimana kemudian produk-produk tersebut ini bisa lolos dan juga beredar di pasaran, itu yang akan kami bahas di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam hari ini pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun juga sambungan Zoom. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Teh Rika Ekawati yang merupakan influencer halal lifestyle. Assalamualaikum Teh Rika. Baik, waalaikumsalam. Di sebelahnya juga sudah ada Kiai Haji Ihsan Abdullah yang merupakan founder Indonesia Halal Watch. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya. Selamat malam. Baik, kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom yang sudah hadir melalui sambungan Zoom bersama kami, ya ini Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Selamat malam Babe Haikal. Assalamualaikum Babe. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita berbincang ya berkaitan dengan ini bisa dikatakan sebagai tentunya kepanikan warga masyarakat termasuk kaum muslim begitu ya, mengenai produk-produk yang mengandung babi ini, kita akan coba cek dulu ya dengan reporter kami yang ada di lapangan di salah satu minimarket yang berada di Jakarta Timur begitu. Apakah masih ada produk yang kemudian ini dimaksud ataupun yang justru harusnya ditarik ini masih beredar di pasaran? Kita akan langsung sapa Haidar Fasal. Selamat malam. Apakah produk yang kemudian ini masuk di dalam... Ya, selamat malam. Ya, apakah produk-produk yang kemudian ini harusnya sudah ditarik dan juga mengandung babi ini masih Anda temukan di lapangan atau di minimarket? Oke. Baik, Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya temuan makanan manis ataupun marshmallow yang mengandung unsur babi yang ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di mana memang total ada 9 produk marshmallow yang ditenggarai mencampurkan unsur babi, Tiara dan juga pemirsa, dan kami tadi juga sempat mencari ke beberapa toko swalayan dan memang masih ditemukan produk-produk tersebut. Ini saya membeli salah satunya, Tiara dan juga pemirsa, di mana ini merupakan salah satu produk yang memang di-list oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini adalah salah satu produk dari Comcom dengan varian flower mellow, Tiara dan juga pemirsa, memang yang mana ini bisa ditemui di banyak toko swalayan dan saya menemukan ini dengan harga cukup relatif murah, dengan harga 10.000 saja begitu. Dan memang kalau di depannya, Tiara dan juga pemirsa, mungkin bisa dilihat ini ada logo halal, artinya sebenarnya sudah tersertifikasi halal oleh MUI dan juga BPOM. Dan pemirsa bisa lihat kalau di belakangnya ini kami bisa informasikan kalau dari komposisi sajiannya sendiri, ini dari gula, sirup jagung, air, dextrosa pembentuk gel gelatin sapi, pati jagung, perisai sintetik vanila, pewarna sintetik, dan tidak ditemukan adanya kandungan babi. Sebetulnya tidak terlist kandungan babi, namun ternyata kita ketahui bersama bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengatakan ini menjadi salah satu produk yang dinyatakan ada unsur babinya. Nah, saya akan mencoba bertanya dengan pembeli di sini, salah satu pembeli tadi saya ajak berbincang. Halo Pak, boleh minta waktu sebentar? Ya. Bapak namanya siapa? Dengan Pak Jejen Jamaluddin. Oke, Pak Jejen, gimana Pak Jejen mengetahui tidak terkait dengan adanya produk marshmallow yang mengandung babi, Pak? Saya nggak tahu nih informasi ini. Baru tahu sekarang. Baru tahu saat ini ya Pak? Iya. Betul. Gimana tanggapan Bapak mengenai marshmallow ini yang ternyata oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dinyatakan ada unsur babinya, Pak? Padahal sudah tersertifikasi halal di sini. Saya terkejut sekali ini. Karena ini saya lihat produknya produk untuk konsumsi anak remaja, anak-anak. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok bisa masuk ke supermarket besar gitu? Kalau supermarket besar aja masuk, apalagi supermarket yang kecil, yang warung-warung kecil. Ini bagaimana ya?
distribusinya, terus bagaimana kok bisa lewat gitu dari BPOM sama MUI gitu. Jadi sangat disayangkan ya Pak ya? Sangat-sangat disayangkan sekali. Oke. Kalau Bapak pribadi pernah membeli marshmallow ini untuk anak Bapak mungkin atau siapa? Nggak pernah. Saya kalau produk-produk yang nggak jelas saya nggak pernah beli. Oke. Harapannya Pak bagaimana mungkin? Mungkin untuk BPOM sama MUI lebih diperketat lagi untuk supaya perizinannya itu nggak sembarangan masuk gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Jujin atas informasinya dan juga keterangannya. Itu tadi pemirsa memang artinya meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah meminta produsen ataupun distributor untuk bertanggung jawab dan menarik semua produksinya, namun nyatanya kami masih menemukan ini di toko swalayan ataupun di supermarket yang tadi kami temui dan kami bisa membeli dengan harga yang cukup murah, harga 10.000 saja. Tentu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jijin dan juga semua masyarakat yang tadi saya ajak berbincang, mengharapkan hal ini bisa menjadi atensi bersama dan juga bisa lebih teliti lagi ke depan untuk produk-produk makanan khususnya agar benar-benar tersertifikasi halal. Untuk sementara demikian, Tiara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari salah satu minimarket yang berada di Jakarta Timur begitu, dan sangat disayangkan ya tentunya ternyata tadi salah satu produk yang kemudian ini mengandung babi masih bisa ditemukan dengan mudahnya begitu di salah satu minimarket. Bahkan di sini saya sebenarnya melihat ya di studio ini Pak Kiai juga membawa beberapa. Kita kan nanti bahas satu persatu pemirsa, namun mohon izin saya ke Babe Haikal terlebih dahulu. Babe, kalau kita tadi sama-sama melihat ya ternyata masih ada di pasaran begitu produk-produk yang seharusnya mungkin bisa dikatakan ini membuat masyarakat khususnya kaum muslim ini merasa tidak aman, tidak nyaman karena kita tahu bahwa sebenarnya kandungan babi ini kan diharamkan begitu untuk mereka. Ini awal mula pihak BPJPH mengetahui bahwa kandungan tersebut ini dengan bebasnya beredar di pasaran seperti apa, Be? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tiara, Ane, dan TV One ya, bahwa ini ditanggapi dengan kata-kata yang menurut saya, pertama saya kok lucu gitu ya, yang kedua kok aneh ya, yang ketiga kok pecah belah ya, termasuk kata-kata Tiara sangat mengundang pecah belah. Astaga, berlabel halal kok mengandung babi, ini berarti tidak mengerti permasalahan sama sekali. Televisi sebesar TV One hendaknya mengerti situasi yang terjadi. Begitu juga netizen yang justru akhirnya menyerang. Dan gini ya, saya sampaikan ya, label halal ada di 5,6 juta produk di Indonesia. Kami secara random meneliti, memeriksa dan membawa ke laboratorium itu loh. Dan dari 5,6 juta produk yang ada di pasaran, setelah kami cek sejak awal tahun 2025 ya, kami cek setiap hari, setiap saat gitu loh. Dan ternyata begitu ketemu, harusnya rame-rame televisi, rame-rame yang katanya peduli dengan Halal Watch, mendukung BPJPH menarik produk babi, BPJPH menemukan produk babi, BPJPH mengumumkan produk babi, bukan mengatakan loh kok halal tapi ada babinya ya. Aneh menurut saya, sangat aneh, sangat tidak mendidik, sangat mencerminkan untuk ikut serta menebarkan kabar takut. Justru kami umumkan ke seluruh Indonesia melalui seluruh televisi untuk mengingatkan masyarakat produk itu jangan dimakan bagi yang beragama Islam. Jadi mestinya ayo kita bantu, kita sebarluaskan agar umat waspada, bukan menunjukkan kesan kesannya ini nggak sehat gitu loh. Justru menciptakan suasana yang menambah kepanikan masyarakat. Baik. Padahal kami bekerja untuk masyarakat. Kami cek dari hampir 6 juta, 5,6 juta produk itu kami cek terus. Baik. Kami teliti terus. Kami usahakan terus supaya ketemu produk-produk lain yang mengandung babi. Jadi harusnya yuk sama-sama, maka masyarakat yang sudah diumumkan oleh BPJPH itu kita periksa rame-rame. Kita cek rame-rame.
Gitu. Kepada perusahaan itu telah kami ultimatum untuk menarik produk tanggung jawabnya. Kami pun telah menarik produk sebisa kami, semampu kami. Jadi yuk bangun narasi untuk kebaikan bersama. Bukan memberi kabar takut bersama seperti yang Tiara lakukan gitu. Baik, Babe, tentunya kita mengapresiasi ya, justru ini adalah untuk sebagai bentuk mengapresiasi kepada BPJPH begitu, karena dengan adanya temuan ini masyarakat tentunya lebih berhati-hati begitu ya, dan justru mengetahui ternyata ada beberapa dari produk-produk tersebut yang harus kita perdalam lagi begitu isi kandungannya. Tetapi Be, kalau tadi melihat ada temuan rekan kami ada ya, ini ternyata masih Tiara. ada yang kemudian ini beredar. Nah, ini batas Masih waktu ada. maksimal untuk kemudian ini Justru. seluruhnya ditarik kapan, Babe? Oh, sudah lewat batas waktunya, karena itu kami umumkan kepada semua masyarakat sekarang harus segera ikut serta untuk menenteramkan situasi. Untuk diketahui, produk berlabel halal itu tahun 2021 mendapatkan label halalnya. Di era yang sangat lama, yaitu 4 tahun yang lalu. Di tahun 2022, 2023 kami terus lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami lakukan penyelidikan dan investigasi itu. Sampai akhirnya pada tahun 2025 ini, apakah satu kemungkinannya ingredientsnya dirubah oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, produsennya mendatangkan impor dari China yang ternyata teridentifikasi porsin. Kemungkinan yang ketiga, laboratorium yang menyelidiki pada tahun 2021 itu belum memiliki alat yang canggih sehingga baru sekarang ketahuannya. Jadi berbagai kemungkinan itu justru harus kita redam supaya masyarakat tidak panik. Jangan takut, tetap selama berlogo halal, insya Allah itu bisa dimakan dengan baik. Kecuali yang kami umumkan, yang kami temukan, dan yang kami peringatkan. Jadi yuk kita bangun narasi, ayo bantu umat, jaga umat supaya mendapatkan makanan yang halal. Bukan menambah kabar panik. Begitu. Baik, Babe. Tapi kan selama ini masyarakat ini sangat menggantungkan atau percaya sekali begitu ya dengan adanya logo halal di dalam suatu produk ataupun juga restoran begitu. Mereka berpikir bahwa kalau sudah logo halal ini pasti sudah aman dimakan khususnya untuk kaum muslim. Nah, kenapa logo halal tersebut ini bisa keluar untuk kandungan-kandungan yang tidak semestinya jika dalam permasalahan ini mengandung babi begitu? Be? Itu dia, sekali lagi Tiara nggak mengerti persoalannya kayak Tiara nggak paham persoalan. Saya ulangi lagi sekali lagi ya Tiara ya, sekali lagi saya umumkan. Produk ini mengandung babi tahun 2025. Ketika tahun 2021 belum mengandung babi. Karena tidak mengandung babi dikasih logo halal. Baik. Sekarang mengandung babi dicabut halalnya. Baik. Saya berkali-kali katakan itu ya. 2021 tidak mengandung babi sehingga dapat logo halal. 2025 mengandung babi sehingga ditarik halalnya. Begitu. Baik, tentunya kami sangat mengapresiasi ya sekali lagi temuan ini begitu. Tapi kalau tadi Babe sempat menyinggung begitu, ada kemungkinan ini perubahan dari ingredients. Itu kan artinya ada yang berupa, kalau tadi mungkin disebutkan dari tahun 2001, sekitaran tahun 2001 hingga akhirnya ditemukan di tahun 2025. Nah, ini bentuk pengawasannya seperti apa? Mengapa sampai ada celah perubahan ingredients tersebut, Be? Kemungkinan perubahannya baru 1 bulan. Kemungkinan perubahannya baru 1 hari. Yang jelas kami temukan dan kami teliti dan kami cek kembali di laboratorium kami. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai amanah yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dengan mengangkat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini, sebuah lembaga yang setingkat menteri untuk mengawasi makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Sehingga bukan lagi ditanyakan kok bisa baru ketemu, ya karena baru ketemu begitu. Dan kami lakukan itu terus untuk menenteramkan masyarakat ya, terus kami lakukan. Per hari kami targetkan itu nantinya kemungkinan bisa sampai 10.000 sertifikat halal per hari yang sudah masuk ke dalam laboratorium kami. Dan itu kami tingkatkan terus dengan bekerjasama dengan para LPH atau lembaga pemeriksa halal yang telah terjalin dengan kami dengan banyaknya 86 lembaga pemeriksa halal. Ini kami terus lakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia agar mengkonsumsi yang halal serta aman dan tentram. Ingat, insya Allah dengan logo halal semuanya insya Allah akan aman tentram. Kecuali yang mengandung babi akan kami umumkan. Dan kalau kami sudah umumkan, ya udah, jangan dimakan lagi dong. Begitu kan sederhananya?
Oke, baik. Tujuannya tentunya tujuan yang sangat mulia begitu ya, dan lagi-lagi kita mengapresiasi ini adalah langkah aktif begitu dari pihak BPJPH untuk tentunya melindungi konsumen kita. Saya akan bergeser ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau merespon apa yang sudah disebutkan atau dikatakan oleh Bapak Haikel tadi selaku Ketua BPJPH begitu ya, ini apa yang bisa disoroti mengingat bahwa memang temuan-temuan itu baru ada sekarang, sementara mungkin konsumen ini berpikiran saya sudah terlanjur percaya begitu dengan logo-logo tersebut. Ya, Assalamualaikum Mbak Be. Jadi yang pertama tentu kita harus meluruskan dulu bahwa tadi di masyarakat masih terjadi salah persepsi bahwa yang melakukan sertifikasi halal itu MUI. Padahal saat ini yang melakukan sertifikasi itu sudah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu poin yang pertama dan penting supaya masyarakat paham bahwa MUI sudah tidak lagi melakukan sertifikasi halal, tetapi yang melakukan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang nahkodanya Babe Haikal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu saya mengapresiasi, kami dari Indonesia Halal Watch mengapresiasi TV One dan Babe Haikal nih sekaligus. Karena satu-satunya TV yang concern kelihatannya mengangkat isu ini dibanding dengan TV lain. Ini bagus karena dengan adanya TV One mengangkat isu ini, BPJPH dipahamkan oleh masyarakat bahwa careness terhadap konsumen. Karena kalau nggak ada temuan seperti ini, ya kita angin lalu aja nih, disangkanya produk yang sudah bersertifikasi halal ini ya halal, padahal banyak nih yang namanya produsen-produsen yang nakal. Misalnya waktu Pak Iksan. ya, bentar waktu mereka melaporkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, itu oke, barangnya sudah sudah diperiksa, bagus semua halal. Tetap positif lah, positif list lah, semua bagus. Tetapi kemudian setelah dapat sertifikasi halal, balik lagi nih ke asal mula, misalnya menggunakan minyak babi, contoh yang mudah. Nah ini artinya kita perlu yang namanya surveillance atau badan atau lembaga pengawasan yang Babe bentuk nanti BPJPH, tetapi mengajak partisipasi publik. Baik. Supaya Babe nggak terlalu capek kerjanya. Baik. Itu satu. Sebentar Tiara, ini penting. Silakan. Nah yang kedua, tugas surveillance ini melaporkan setiap 2 tahun sekali misalnya, atau 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, sehingga terdetek nih produk mana yang ingredientnya tetap dilaporkan dan tetap seperti awal pada waktu permohonan sertifikasi halal, atau ternyata tricky tuh mengganti di tengah. Babe nggak tahu tuh. Masa perubahan ingredients tersebut ya, Pak masa Kiai, ngawasin 5 kita juta, sudah sama-sama 5,6 juta kan nggak mungkin. Baik. Nah ternyata memang banyak nih produsen kayak gini nih. Saya temukan nih Ada beberapa yang sudah dibawa. Baik, Pak Kiai. Dan ternyata Babe kurang tegas nih. Tolong mulai malam ini dihimbau lagi supaya semua produsen ini menarik dari peredaran. Ini jangankan di pasar umum nih. Saya beli di swalayan, Indomaret dan Alfamart. Di Jawa Barat, di Tangerang, di Jakarta. Ini masih beredar banyak. Baik, Pak Kiai, ini masih beredar di pasaran begitu ya. Tapi kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Kiai bahwa dari Babe Haikal ya, bahwa ini semua ini sebenarnya sejak tahun 2021 yang kemudian ini melakukan sertifikasi kita ketahui adalah MUI. Artinya ini yang kecolongan celah tersebut ini berada pada saat MUI lah yang kemudian memberikan sertifikasi itu. Apa seperti itu? Oh tidak, ini sudah 2021 sudah BPJPH yang menerapkan sertifikasi halal. Sudah bukan MUI lagi, ya kan? Nah, jadi logo ini juga tapi semua. Tapi bukannya itu baru, Pak Kiai? Logo ini semua yang di dalam yang ditemukan juga logonya BPJPH. BPJPH baru 2024 Kiai, BPJPH Oktober 2024.
Baik, artinya di 2021 tersebut apakah bisa dikatakan wewenangnya MUI lah yang memberikan sertifikasi tersebut dan bisa dikatakan bahwa MUI lah yang kecolongan begitu Pak Kiai memberikan sertifikasi halal? BPJPH itu 2019 kan deh. Bukan. Nah, bukan. kemudian, Pak Iksan, iya, Mbak Tiara jangan dibawa dalam perdebatan. Mbak Tiara, Pak Iksan jangan dibawa pada perdebatan. Yang indah itu adalah yuk kita teliti bersama-sama. MUI itu tetap yang memberikan fatwa, gitu tetap. Kami melakukan regulasi, penerapan, bawanya ke nuansa persatuan dan persahabatan. Mengenai usul dari Pak Iksan harus diperbanyak surveillance, ini yang sedang kami usulkan. Dan memang kami berencana mengundang semua orang yang peduli dengan halal termasuk Pak Iksan. Kami akan undang semua, yuk bersama-sama secara legal, bersama-sama secara diundangkan, di-PP-kan tentang masyarakat yang secara aware, yang secara peduli seperti Pak Iksan ini, ya, untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap produk-produk halal yang beredar di pasaran. Begitu. Jadi yuk kita temukan sama-sama, kita teliti sama-sama, kita jaga sama-sama agar masyarakat Indonesia tidak lagi kena pengusaha-pengusaha yang nakal tadi. Yang di tengah jalan, kemungkinan lagi diteliti ya, yang di tengah jalan merubah ingredient dan sebagainya, begitu. Dan satu hal Babe, Tiara mohon izin. Silakan Pak Kiai. Ini biar Babe kerjanya nggak berat. Jangan seumur hidup sertifikasi halal ini. Harus ada masanya. Berkala begitu ya. Berkala sehingga Babe bisa audit. Baik. Nah, tentang pelaporannya saja. Kalau sertifikasi halal mungkin 5 tahun atau 7 tahun. Kalau seumur hidup, nah mereka makin banyak tuh tumbuh triki-triki itu. Itu Be. Betul. Usulan kami dari Indonesia Halal Watch. Sertifikat halal seumur hidup itu, usulannya itu sudah kami bahas Pak Kiai. Terima kasih, sudah kami Pak Iksan, sudah kami bahas dan kami lakukan ceknya itu seperti yang tadi Pak Iksan katakan, setahun sekali, 2 tahun sekali. Kami daily Pak. Kami mantap, daily, setiap hari pengecekan itu kami lakukan daily. Hanya saja ada undang-undang Pak, undang-undangnya itu dengan apa boleh buat, entah siapa yang dulu membuat undang-undang tentang Ciptaker bahwa sertifikat itu berlaku seumur hidup. Kami sedang lakukan upaya judicial review. Baik, gitu. Evaluasi tersebut tentunya ya yang akan kita bahas pada malam hari ini, Babe Haikal dan juga Pak Kiai. Kita duduk bersama nih tidak untuk kemudian ini menimbulkan permasalahan yang lebih khusus, tetapi mencari solusi dan juga evaluasi. Karena ini tentu adalah hal yang tentunya lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri, ini merupakan keresahan bagi masyarakat yang harus kita selesaikan sesegera mungkin. Kita nanti akan minta pandangan melalui Teh Rike ya selaku influencer bagaimana menyikapi kasus ini, karena Teh Rike ini kita ketahui mungkin di media sosialnya ini juga sangat gencar memberikan edukasi mengenai halal lifestyle begitu ya Teh Rike ya. Tapi usai jeda kita akan kembali untuk Anda pemirsa.